Halo sahabat Kompas TV, balik lagi di CCTV kali ini. Saya Laura Elvina. Seperti biasa kita akan bahas topik yang ramai diperbincangkan, salah satunya masih terkait dengan virus corona. Pertanyaan yang saat ini muncul adalah perlukah Indonesia lockdown? Kita akan membahas ini di CCTV kali ini. Tapi sebelum kita akan membahas ini, saya akan update dulu jumlah kasus infeksi yang ada di Indonesia saat ini. Hingga 18 Maret 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, sudah ada 227 orang dinyatakan positif virus corona, 19 orang diantaranya meninggal dunia, dan 11 orang lainnya dinyatakan sudah sembuh dan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan porsi yang seperti ini, jumlah ini, Indonesia dinyatakan memiliki case fatality rate atau rasio kematian akibat virus corona itu tertinggi nomor 3 di dunia, dan itu berdasarkan data 18 Maret 2020. Dengan rasio kematian yang tertinggi ketiga ini, Indonesia memiliki rasio itu sekitar 8,3%. Sementara Cina dengan 81.000 lebih kasus infeksi, mereka memiliki tingkat kematian itu lebih rendah dari Indonesia, yaitu sekitar 3,99%. Sementara Italia yang saat ini juga memiliki sangat banyak kasus infeksi, itu memiliki tingkat kematian itu lebih rendah juga dari Indonesia, sekitar 7,9%. Nah, kalau misalnya banyak yang bertanya, kok bisa sih 19 orang yang meninggal tapi tingkat kematiannya dihitung lebih tinggi dari Cina dan juga Italia? Ya, rasio kematian itu dihitungnya dari jumlah orang yang meninggal itu dibagi dengan 200 orang yang positif virus corona dan dikali 100%. Hasilnya itu adalah rasio tingkat kematian. Oke, kita akan masuk membahas soal perlukah Indonesia lockdown. Kita harus tahu dulu konsep lockdown itu sebenarnya apa. Kalau misalnya secara teori, sebenarnya lockdown adalah kebijakan pemerintah untuk menutup atau mengkarantina, mengisolasi suatu daerah atau negara. Nah, di sini pemerintah wajib mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah. Misalnya, kalau misalnya lockdown diberlakukan di Indonesia, kita tidak usah satu negara. Kita lihat di Jakarta saja misalnya diberlakukan lockdown. Artinya seluruh akses untuk masuk ke Jakarta dan juga keluar ke Jakarta itu tidak bisa. Orang yang dari Depok misalnya, dari Bandung, itu tidak bisa masuk ke Jakarta. Orang yang ada di Jakarta juga tidak bisa keluar ke Depok atau ke Bandung. Apakah kita siap untuk melakukan itu semua? Selain itu, pemerintah juga akan menutup fasilitas publik seperti transportasi misalnya. Seperti yang terjadi di Wuhan, pemerintah Cina menutup semua akses transportasi bagi warganya, termasuk pesawat. Bisa dibayangkan ada berapa banyak penerbangan yang akan dibatalkan jika Jakarta harus ditutup atau di lockdown. Selain itu, aktivitas warga juga dibatasi siang malam. Tidak hanya itu, aktivitas bisnis juga akan berhenti. Padahal kita tahu bahwa perekonomian Indonesia itu 70%-nya terpusat ada di Jakarta. Dibandingkan harus melockdown Indonesia atau Jakarta, pemerintah lebih mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Social distancing itu sebenarnya adalah simpelnya kita harus menjaga jarak dengan manusia lain karena penyebaran virus corona ini memang terjadi dengan kontak dekat. Minimal jarak yang harus kita buat dengan orang lain itu sekitar 1 meter atau bisa lebih. Seperti itu. Itulah kenapa Presiden Joko Widodo sudah menghimbau kita semua untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah untuk menghindari ada perkumpulan manusia di satu tempat, dan itu bisa memperburuk penyebaran dari virus corona ini. Oke, untuk social distancing kita diimbau untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, arisan, dibatalkan dahulu. Terus bergosip dengan teman kantor. Kalau bisa, tidak usah ada bergosip dengan teman kantor karena itu akan membuat kita kontak dekat. Terus, menjaga jarak dengan manusia, ya ini sudah pasti, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Itulah kenapa banyak negara juga membatalkan event-event, misalnya seperti konser. Itu kan pasti akan ada banyak orang yang akan berkumpul di satu tempat. Nah, walaupun lockdown ini menuai banyak kontroversi gitu ya untuk di Indonesia,
Tapi ada beberapa negara memang yang sudah menerapkan lockdown, itu mostly adalah negara-negara di Eropa. Ada Spanyol, Prancis, Italia, Denmark, Irlandia, Belanda, dan Belgia. Kalau di Asia Tenggara itu ada Malaysia yang baru-baru saja memberlakukan lockdown di negaranya. Ya, tadi saya sempat menyinggung bahwa pusat perekonomian Indonesia itu ada di Jakarta. 70%-nya terjadi di Jakarta. Bisa dibayangkan seperti apa perekonomian kita kalau misalnya lockdown diberlakukan di Indonesia atau tidak usah satu negara, untuk Jakarta saja. Karena di sini juga sudah disebutkan bahwa lockdown itu memang memiliki dampak ekonomi pastinya, walaupun pemerintah Cina bisa membuktikan bahwa dengan lockdown kota Wuhan mereka bisa menurunkan tingkat infeksi dalam 2 bulan. Di sini bisa kita lihat bahwa lockdown itu akan berbahaya terhadap perekonomian sudah pasti, apalagi untuk Indonesia. Kemudian lockdown juga berimplikasi pada kondisi sosial dan juga keamanan. Maksudnya begini, kalau misalnya tadi saya bilang pusat perekonomian itu ada di Jakarta, kalau Jakarta di lockdown, artinya pusat bisnis segala macam kegiatan perekonomian itu akan berhenti. Apakah kita siap? Apakah kebutuhan pokok itu akan terpenuhi kalau misalnya Jakarta atau Indonesia itu di lockdown? Makanya itu akan berimplikasi atau berdampak kepada kondisi sosial dan juga keamanan di masyarakat. Itulah kenapa pemerintah Indonesia itu lebih memilih untuk menerapkan atau mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing karena dirasa lebih efektif. Oke, ini adalah daftar negara yang tidak memberlakukan lockdown. Di antaranya ada Korea Selatan. Korea Selatan memang tidak melakukan lockdown karena pemerintah Korea Selatan merasa masyarakat Korea Selatan itu tidak siap untuk diisolasi atau dikarantina. Tapi pemerintah Korea Selatan melakukan tes massal kepada masyarakatnya sehingga mereka bisa melihat bagaimana sih persebaran virus corona di sana. Jadi mereka juga bisa dengan cepat untuk menanganinya. Nah, ini ada juga negara Singapura yang melakukan lebih kepada pendeteksian kasus itu lebih awal sebelum merebak sekali virus corona di Singapura. Ada juga Taiwan. Taiwan ini menarik, mereka tidak melakukan lockdown padahal mereka adalah negara yang paling dekat dengan mainland China, di mana Taiwan ini melakukan integrasi data asuransi kesehatan hingga ada sistem karantina imigrasi elektronik. Begitu juga dengan Thailand, mereka melakukan penanggulangan serta pencegahan. Nah, jadi sekarang silakan netizen untuk menjawab gitu ya, perlukah Indonesia melakukan lockdown? Kalau Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan tes massal seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan kepada seluruh warga Indonesia, atau paling tidak kepada lebih luas lah pemeriksaannya untuk di Indonesia ini dengan rapid test gitu. Jadi pemeriksaan juga tidak hanya terbatas pada rumah sakit yang sekarang ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tapi akan ada beberapa rumah sakit juga yang akan digunakan sebagai tempat pengecekan dengan rapid test itu. Setuju yang mana? Tapi jangan lupa untuk selalu melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain agar kita tidak tertular. Kita tidak hanya bisa tertular, tapi kita sendiri pun juga bisa menularkan. Karena kita tidak tahu apakah kita carrier dari virus corona itu. Karena beberapa kasus virus corona itu tidak terdeteksi atau tidak memiliki gejala seperti itu. Tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sekian CCTV di minggu ini. Saya Laura Elvina. Sampai jumpa.